وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa sekalian, hafizakumullah ta'ala, ini adalah segmen latihan 5 menit membahas kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Kaidah yang ke-9 berbunyi walaysa dzakaru kal untha. Ayat ini merupakan kaidah Al-Quran yang sangat agung, yang menunjukkan kesempurnaan ilmu dan hikmah Allah Ta'ala serta kemahakuasaannya atas hamba-hambanya. Konteks ayat ini berkenaan dengan cerita istri Imran bersama putrinya Maryam alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran yang berbunyi idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Ringkasan cerita dari ayat tersebut adalah suatu hari istri Imran bernazar bahwa anaknya kelak akan dijadikan sebagai pelayan Baitul Maqdis. Maka ketika ia melahirkan seorang anak perempuan, lantas ia berkata, dan anak laki-laki tidaklah sama dengan anak perempuan. Tentu laki-laki lebih kuat daripada perempuan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan mereka memiliki fisik yang lemah dan rintangan-rintangan yang bersifat kewanitaan yang menjadikan fisik mereka menjadi lebih lemah lagi, seperti contohnya haid ataupun nifas. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari perbedaan pokok ini melahirkan konsekuensi perbedaan hukum-hukum syariat yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, walaupun pada dasarnya itu adalah sama. Perbedaan yang terjadi pada hukum-hukum syariat antara laki-laki dan perempuan dikembalikan kepada pertimbangan tabiat penciptaan wanita itu sendiri, yaitu kemampuan akalnya, kemudian kondisi kejiwaannya, dan hal-hal lain dan hal-hal lain yang telah disepakati oleh semua pihak. Disinilah seorang mukmin menyadari akan pentingnya sebuah kaidah bagi kehidupannya untuk digunakan dalam berbagai kondisi dan keadaan, yaitu bahwa syariat tidak mungkin memisahkan dua hal yang sama, dan syariat juga tidak mungkin menggabungkan atau menghimpun kedua hal yang saling bertentangan atau berbeda satu sama lain. Seorang mukmin sejati tidak mungkin atau tidak akan melampaui batasan syariat-syariat. Seorang mukmin sejati tidak mungkin melampaui batasan-batasan syariat yang hanya berbasis dengan kemampuan analisa akal mereka yang terbatas. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Coba kita renungkan sejenak hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dalam perbedaan hukum syariat antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah perbedaan dalam hukum waris. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Sudah menjadi sunatullah atau sudah menjadi rahasia umum bahwasanya lelaki adalah yang paling banyak berusaha dan yang paling letih dalam mengais rezeki. Dia juga yang dituntut memberikan warisan. Karena itu ia berpotensi kekurangan harta dan materi. Berbeda dengan perempuan, hartanya
justru berpotensi akan semakin bertambah ketika ia mendapatkan bayaran mahar atau mendapatkan nafkah dari walinya. Maka janganlah seorang wanita beranggapan bahwasanya dalam hal perbedaan hukum syariat antara laki-laki dan perempuan ini terdapat unsur pengurangan kehormatan atau kemuliaan dirinya. Bahkan jika mau diakui, justru di balik ini terdapat penyucian diri wanita itu sendiri agar ia melakoni pekerjaan utamanya dalam hal mendidik dan menetap di rumahnya. Dan akhirnya kami ingin mengakhiri pembahasan ini dengan mengutarakan sebuah kisah yang amat sederhana yang terkait dengan tema ini. Suatu hari seorang atlet lari dari barat yang sangat terkenal berkenalan dengan seorang wanita yang berprofesi sama sebagai atlet lari. Maka dari perkenalan itu ia memutuskan untuk melamar wanita tadi. Maka berlangsunglah pernikahan mereka berdua. Namun sayangnya belum genap 2 bulan, sang laki-laki ini memutuskan untuk menceraikan istrinya. Maka ketika ia ditanya, "Kenapa engkau begitu cepat menceraikan istrimu?" Maka ia menjawab, "Sebenarnya aku menikahi seorang laki-laki, bukan seorang perempuan." Kalimat ini diungkapkan untuk menggambarkan betapa kerasnya profesi yang digeluti oleh perempuan atlet lari tadi, sehingga keanggunannya dan sifat feminismenya hilang dari dalam dirinya. Tubuhnya sudah menyamai kerasnya tubuh seorang laki-laki. Sungguh benar, Allah lah yang maha mengetahui lagi maha mengawasi ketika dia berfirman, "Walaisa dzakaru kal untha," dan tidaklah sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Mungkin ini menu latihan yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya insyaallah. Bitaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.